Salam, perkenalkan kami dari Sekolah Tinggi Teologi Bethesda, di mana pada saat ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Teologi Pastoral dengan dosen pengampu Dr. Paul Fontinus Gule, Magister Teologi. Kami dari semester 4, khususnya kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang, saya sendiri atas nama Sebastian Hia dan teman saya Nathanael Tarigan. Pada saat ini kami akan membahas tentang pastoral holistik, di mana menurut Horkendik mengatakan bahwa pelayanan holistik yang meliputi unsur-unsur pelayanan adalah koinonia atau persekutuan, marturia atau kesaksian, diakonia atau pelayanan yang merupakan hal mutlak menggarisi penginjilan dan mendatangkan shalom atau damai sejahtera keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Nah, di mana Yesus tidak hanya memperhatikan hal-hal spiritual saja, melainkan kebutuhan fisik juga. Misalnya dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Matius 14 ayat 13, Matius 14 ayat 13 sampai 21, Markus 6 ayat 32 sampai 44 dan Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yang dilayani tidak hanya kebutuhan fisik saja yang termasuk perhatian Yesus, melainkan juga memperhatikan kebutuhan mental manusia. Bisa dibaca dalam Lukas 11 ayat 14. Dia tidak senang melihat manusia terganggu jiwanya, sebab itu dia menyembuhkannya. Jadi kita bisa uraikan dalam teks Daniel 1 ayat 9 dan 17, pasal 17 ayat 6 dapat ditemukan bahwa hakikat pastoral holistik menuju jemaat berkomitmen sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah memberikan karunia, yang kedua iman yang bertumbuh, dan yang ketiga kreatif spiritual. Jadi pengertian umum pastoral holistik atau PH merupakan jawaban dalam mengembangkan atau memupuk jemaat menjadi komitmen, suatu model pertumbuhan iman jemaat yang berkomitmen. Pelayanan holistik adalah transformasi individual dan kelompok dalam seluruh sendi kehidupan dan mengembangkan suatu strategi sesuai dengan visi yang bersangkutan. Jadi holistik ada 3 bidang komitmen. Yang pertama adalah kognitif atau pemikiran jangka pendek. Yang kedua, jangka panjang efektif atau perasaan psikologi atau emosi. Dan yang ketiga adalah psikomotoris atau perilaku tingkah laku sebagai respon, reaksi, dan aksi. Jadi, komitmen adalah suatu kebutuhan atau kebukatan tekad yang memiliki seseorang untuk mencapai sebuah tujuan tanpa ada interferensi. Jadi, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman kami Nathanael. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Bastian. Baik, kita akan masuk ke pelayanan holistik. Pelayanan holistik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pastor, gembala, kepada umat yang percaya di dalam sebuah gereja. Dilakukannya pelayanan holistik adalah berfungsi sebagai untuk mendamaikan masalah secara menyeluruh yang berlandaskan hukum atau berlandaskan firman Tuhan. Peran pastor dalam pelayanan holistik adalah untuk mendamaikan, menyelesaikan, memelihara, menjaga, menolong, menopang, membimbing, dan turut serta dalam hidup para jemaatnya. Cara untuk melakukan pelayanan holistik adalah yaitu meningkatkan kualitas pastornya. Cara meningkatkan kualitas pastor adalah sebagai berikut, yaitu dari kehidupan ibadahnya, kehidupan keluarganya, kemauan belajarnya, melatih berkhotbah spiritual seorang pengkhotbah, persiapkan hati, melayani diri sendiri dulu, baru melayani orang lain. Kesimpulan dari pembahasan kami yaitu bahwa pastoral holistik itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah gereja, karena itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi seorang pastor atau sebuah cara bagaimana kehidupan yang baik di dalam sebuah gereja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.